red ginseng atau Hong Samdan. Hong Samdan ini sedikit berbeda dari hemohim. Kalau hemohim fungsinya cuma satu, untuk modulasi imun sistem. Tapi kalau Hong Samdan ini lebih ke energi. Orang-orang yang perlu energi tambahan, orang-orang yang baru dioperasi, perlu recovery, ya kan? Itu perlu. Biasanya kalau orang-orang Tionghoa setelah operasi dia ngapain? Minum ciapo, ya kan? Makan, minum obat-obatan, ayam godok semacam gitu. Nah, ini sama. Red ginseng itu untuk bisa menaikkan stamina, ya kan? Atau ada yang minum apa namanya chicken essence atau seperti itulah. Nah, daripada minum yang nggak jelas seperti itu, rasanya juga amburadul, minum red ginseng. Rasanya itu benar-benar kualitas ginsengnya berasa gitu. Dan ini udah dibuktikan kualitasnya 5 kali lebih baik daripada red ginseng Korea terbaik. Jadi kalau di Kanada sendiri untuk dapat red ginseng itu gampang. Kita tinggal pergi ke supermarket Korea, mereka jual red ginseng itu buat mereka kayak orang Indonesia makanan sehari-hari karena mereka konsumsi ginseng tuh harian. Nah, dari yang terbaik pun Atomi ini adalah 5 kali lebih berkhasiat daripada yang terbaik. Dan harganya sudah saya compare. Kita punya setengahnya. Jadi kalau mereka konsumsi untuk 1 bulan di produk red ginseng yang terbaik, di Atomi harga yang sama kita bisa konsumsi 2 bulan. Makanya dalam satu paket red ginseng itu terdiri dari 2 box gini. Satu box ini isinya 30 saset, jadi ini untuk 2 bulan, ya kan? Nah, dengan harga yang sama 1 bulan, kita bisa jadikan 2 bulan. Itu adalah absolute quality, absolute price-nya Atomi, harga di Atomi. Dan ini sudah dipaten di Korea, dan juga itu 100% ginseng, red ginseng, dan Korea punya red ginseng. Yang berikutnya adalah probiotik. Ini sudah terkenal ya, walaupun di Indonesia belum masuk, sudah banyak yang minum Atomi probiotik. Ini untuk apa? Fungsinya hanya satu, untuk kesehatan intestinal atau usus. Karena di dalam usus kita mengandung 70% imun tubuh. Jadi kalau orang yang sudah minum hemohim tapi masih sakit-sakitan, artinya imun tubuh dia belum sempurna. Balik lagi ke probiotik. Apakah di sistem intestinal atau pencernaan kita itu lebih banyak bakteri yang jelek daripada yang bagus? Karena di dalam usus kita itu mengandung bakteri, isinya tuh bakteri. Kalau nggak makanan, ya udah isinya bakteri. Kalau bakteri yang buruknya lebih banyak, otomatis imun tubuh dia rendah. Kalau bakterinya yang baiknya lebih bagus, sudah pasti imun tubuh dia lebih baik, ya kan? 70% imun tubuh asalnya dari kesehatan pencernaan. Jadi orang-orang yang sering makan junk food tuh contohnya jajan di luar, gorengan, atau KFC, Kentucky ya kan, goreng-gorengan seperti itulah, burger, udah pasti level bakteri baiknya itu rendah. Makanya ini bukan khusus, lebih baik untuk orang yang, bukan lebih baik, sorry, maksudnya cocok untuk orang yang makan-makannya tidak dijaga. Karena untuk menaikkan bakteri-bakteri yang baik. Gunanya apa? Untuk membasmi bakteri yang kurang baik. Jadi levelnya ini juga harus dikontrol melalui probiotik uh, di Atomi. Dan ini bentuknya itu seperti serbuk atau powder, dan tinggal buka langsung minum. Rasanya itu manis-manis, kayak nggak terlalu manis menurut saya sih, jadi kayak enak gitu. Kita langsung serap di lidah gitu. Dan satu box ini untuk 1 bulan, dan harganya sangat-sangat terjangkau. Di Indonesia saya belum tahu berapa, tapi di Kanada itu sekitar $16 per box ya, untuk 1 bulan. Sorry, iya sekitar segitu ya. Nah, dan satu saset itu sudah cukup untuk melingkupi semua jaringan saluran pencernaan kita. Jadi nggak perlu minum dua. Jadi untuk orang dewasa cukup satu sehari. Untuk anak-anak bisa setengah, mungkin anak yang lebih muda lagi bisa seperempat. Jadi ikutin aturan minumnya. Tapi jangan takut, walaupun kebanyakan itu akan terbuang lewat air seni atau kotoran, ya kan? Dan ini adalah jenis-jenis probiotik yang
bakteri aktif yang ada di dalam probiotik kita. Jadi semua hal ini jangan ambil 100% percaya sama saya. Anda bisa Google atau riset sendiri, ya kan? Apa benar si Mike ngomong gini? Ini bisa dilihat satu-satu fungsinya apa. Dan ini sudah di research di lab bahwa ini merupakan yang paling baik dan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ada yang bilang, tapi saya sudah minum Yakult atau produk-produk seperti ini kan di luaran atau minuman-minuman yang sudah dikemas gitu. Nah, itu umumnya hanya terdiri dari satu jenis bakteri. Jadi dia nggak bisa lebih dari, jangankan lebih dari 10 gitu. Paling satu atau dua gitu. Dan umumnya sisanya apa? Gula. Dibikin manis seperti minuman enak. Jadi orang ketagihan gitu kan. Padahal isinya itu gula semua. Jadi kayak kita minum air gula aja. Akhirnya gulanya kemana? Diabetes. Orang yang punya penyakit gula, gulanya naik. Ya kan? Orang yang nggak punya penyakit gula, bisa jadi diabetes juga. Nah, kalau Atomy itu tidak mengandung gula. Manisnya itu semua dari natural. Ya kan? Nah, ini mesti dicoba pada saat nanti Atomy Indonesia sudah keluar. Dan produk berikutnya Omega 3. Kenapa di Atomy ada E? Depannya E. Karena ditambah dengan vitamin E. Jadi orang-orang yang membutuhkan vitamin E nggak perlu minum vitamin E terpisah. Omega 3 kita sudah mengandung vitamin E. Dan omega 3 kita itu memiliki kandungan EPA dan DHA yang tertinggi. Dan ini sudah bisa dibilang kandungannya sempurna, sudah hampir menyerupai omega 3 dari ikan paus. Jadi kita nggak perlu makan omega 3 ikan paus karena itu yang sudah sangat sempurna, tapi mahalnya minta main. Jadi untuk Anda-Anda yang punya uang, nggak apa-apa minum omega 3 yang dari ikan paus, tapi mahal sekali. Nah, Atomy punya itu sudah mendekati omega 3 dari ikan paus. Jadi kita minum. Dan bentuk kapsulnya itu nggak gede-gede ya. Kalau yang kita beli di luaran biasanya gede. Dan nggak hanya gede, pas kita buka itu baunya ikannya kecium sekali kan. Tapi kalau Atomy punya, pas kita buka, selain butirannya kecil, itu tidak mengandung bau sama sekali. Jadi bau ikannya tidak tercium. Dan yang paling penting setelah kita minum omega, umumnya apa? Pada saat kita bertahaknya kayak habis makan ikan, kan, bau amis. Nah, di Atomy tidak ada aftertaste. Jadi apa yang kita makan omega 3 itu nggak akan berasa. Tidak akan berasa rasa ikan sama sekali. Mengapa kita perlu omega 3? Karena itu salah satu dari unsaturated fat atau minyak tak jenuh. Minyak tak jenuh itu memprotek, melindungi saluran pembuluh darah kita. Jadi orang yang suka berdarah tiba-tiba itu sangat dianjurkan minum omega 3. Dan tubuh kita itu tidak bisa memproduksi omega 3. Makanya kita harus perlu minum suplemen omega 3. Karena ini salah satu vitamin atau zat yang tidak bisa dibuat di dalam tubuh. Cara simpannya gimana? Jangan di kulkas, jangan di mana-mana. Taruh aja di dalam lemari, tutup. Yang penting jangan kena matahari. Ya kan? Dan kita mesti cegah itu adalah minyak jenuh, seperti dari minyak binatang, ya kan? Minyak babi, minyak ayam, seperti itu mesti kita stop. Karena itu tidak baik untuk kesehatan pembuluh darah. Dan juga orang yang sering minum alkohol, itu juga tidak baik untuk darah. Atau orang yang sering makannya berlebihan, kolesterolnya tinggi. Jadi orang-orang yang punya kolesterol, ini sudah sangat dianjurkan minum omega 3. Karena omega 3 di Atomy sudah terbukti bisa menurunkan kolesterol. Karena ada testimoni dari downline saya, dia punya triglyceridnya luar biasa tinggi. Saya lupa, pokoknya 2 atau 3 kali lipat dari batas normal. Dia minum merek lain, seperti yang ya Blackmore lah, atau yang mahal-mahal gitu. Itu tidak efek. Setelah itu saya bilang, kamu coba yang Atomy punya. Harganya nggak lebih mahal dari yang kamu beli. Dan kualitasnya lebih bagus. Ada demonya kan. Jadi setelah itu dia coba. Setelah 2 minggu dia coba minum, dia tes darah, hasilnya itu bukan 2 kali lipat, tapi setengah daripada yang batas normal. Saya lupa normalnya berapa, tapi dia setengahnya. Nah, ini sudah terbukti untuk orang-orang yang punya triglycerid. Dan itu ada aturannya. Berapa yang diminum. Kalau orang normal, itu 1 kali 2 kapsul sehari setelah makan. Jadi setelah makan kita minum 2 kapsul.
Tapi kalau orang yang punya masalah dengan kolesterol atau itu mesti dibaca aturannya. Nah, ini diambil dari ikan di perairan Alaska. Kenapa di perairan Alaska, bukan di yang lain, negara lain? Karena Alaska merupakan eh, tempat yang bebas polusi. Jadi perairannya itu sangat-sangat bersih gitu. Dan itu nggak langsung, maksudnya setelah kita panen, itu kita ikannya nggak kita bekuin, tapi kita langsung kirim ke tempat fasilitas untuk memproduksinya itu di Ohio, di Amerika Serikat, ya kan. Dan ini seperti saya bilang, kandungannya adalah tertinggi, 65% EPA DHA, sudah hampir mendekati minyak omega 3 dari ikan paus. Dan kapsulnya juga sangat kecil, mudah ditelan. Dan yang terakhir ini adalah Atomy Potato Ramen. Di Indonesia sudah di launching ya berapa minggu sebelumnya atau minggu lalu, saya lupa. Apa yang istimewa dari Atomy Potato Ramen? Nah, potato ramen biasanya instant noodle itu terbuat dari apa? Dari tepung. Tepung kan? Tepung itu tidak sehat. Karena tepung itu untuk orang yang diabetes akan membuat gula darahnya semakin tinggi. Nah, potato ramennya Atomy itu terbuat dari kentang. Namanya saja sudah potato. Jadi setiap kita makan potato ramen satu bungkus itu ekuivalen atau sama dengan memakan 5 atau 6 kentang. Jadi bayangkan, Anda sudah cukup kandungan karbohidrat untuk satu hari, dan karbohidrat dari kentang itu sangat-sangat baik, karena naiknya itu tidak langsung drastis gini gula darah, tapi perlahan-lahan. Dan yang istimewanya itu, eh, karakter dari ramennya itu kenyal, ya. Kenyalnya bukan karena pakai kimia, karena dari kentangnya itu tersendiri. Dan itu mesti dicoba sendiri, saya nggak bisa jelasin. Saya sudah puluhan tahun, dan saya salah satu penggemar ramen, instant noodle, apalagi Indomie goreng ya. Saya bisa makan banyak gitu. Dan setelah saya ketemu Atomy punya, kenyalnya itu saya udah nggak bisa ketemuin di ramen-ramen yang lain. Semuanya itu kalah deh buat saya. Dari kekenyalan dan rasa dari potato ramen. Dan juga serpihan-serpihan sayurannya itu terdiri dari jamur shiitake. Kita tahu jamur shiitake itu mahal. Dan ada green onion, atau daun bawang, wortel, dan ada seaweednya juga, rumput laut. Jadi kalau pada saat kita buka itu rasanya itu campur aduk jadi satu, pas gitu, ya kan? Dan bumbunya itu dari Korea punya red pepper. Jadi benar-benar dari cabenya Korea. Jadi bukan dari cabai Thailand atau Indonesia atau China, bukan. Semua ini ingredientnya dari Korea, Korea Selatan. Nah, bumbu cabenya itu memang agak banyak, pedas. Jadi kalau Anda yang suka pedas, pakai semua. Kayak saya suka pedas, saya pakai semua. Mungkin ada orang yang kurang pedas, bisa tambahin rawit, boleh, atau sambal, terserah. Tapi kalau untuk orang-orang yang kurang suka pedas, pakainya bisa 3 perapat, atau setengah, atau seperapat, bisa. Bisa disesuaikan selera pedas masing-masing. Tapi ini memang pedas. Jadi untuk yang tidak suka pedas, hati-hati, kurangin, ya kan? Dan masaknya jangan terlalu matang. Jadi sudah mulai 3 perapat matang, angkat. Karena setelah itu kena air panas, dia mulai matang sendiri. Jadi nggak overcook, ya kan? Nah itu rahasianya di memasak Atomy Potato Ramen. Dan kandungan fiber atau serat di Atomy Potato Ramen itu sangat tinggi. Satu pak itu sekitar 6.000 mg. Jadi berapa banyak 6.000 mg? 6.000 mg itu ekuivalen setara dengan 1,5 kol. Jadi bayangin, Anda makan 1,5 kol, itu bisa kembung, bisa kenyangnya bukan main ya kan. Dengan makan satu Atomy Potato Ramen, kandungan serat Anda sudah mencapai 6.000 mg. Dan ini yang saya sudah jelaskan dari daun bawang jumlahnya 5%, potato powder 28% dan sebagainya ya. Jadi saran saya yang belum cobain, silakan dicoba potato ramen.